Jangan lari. Kalian jangan mendekat. Nona, ini pisaunya. Saya beli. Nona Lee, hanya dengan pisau buah, mau menakut-nakuti siapa? Bawa pergi. This is .sen. Tunggu. Anak muda, kamu mau ikut campur? Karena Nona ini ingin membeli pisauku. Dia adalah pelangganku. Sebelum transaksi kami selesai, kamu tidak boleh membawanya pergi. Anak muda, kamu siapa? Percaya atau tidak, aku akan membalikan lapakmu. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, ini aturan yang ditinggalkan oleh Guigu. Siapapun tidak boleh melanggarnya. Aturan? Aturanku sendiri yang jadi aturan. Siapapun yang melanggar aturan lagi, tidak akan ada ampun. Pak Lee, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Saya Li Yubing bukan orang yang tidak tahu balas budi. Ini 5 juta. Silakan diterima. Sudah saya bilang, saya selamatkan Anda agar transaksi kita tetap berjalan. Maksud Anda, pisau ini, berapa harganya? Saya transfer sekarang? Gratis. Menurut aturan kami, pedagang pisau kredit, saya beri Anda satu ramalan bonus. Saat ramalan itu menjadi kenyataan, saya akan datang mengambilnya. Pedagang pisau kredit, ramalan apa? Hari ini jam 2 siang, saham akan limit down. Apa? Tukang ramal. Direktur Lee adalah ketua Dewan Dingsheng Capital, dewi saham yang mengelola ratusan miliar. Kamu pedagang kaki lima, berani-beraninya mengajari Direktur Lee main saham? Lucu banget. Tuan, bisa jelaskan alasan Anda? Saya hanya bilang segitu. Terserah Anda percaya atau tidak. Direktur Lee, menurut saya, dia cuma penipu yang agak kuat. Kalau dia benar-benar punya kemampuan, masih perlu jualan di sini. Saya jualan bukan demi uang. Uang bagi saya tidak berarti. Uang tidak berarti, kamu pikir kamu itu Jack Ma? Liu Qing, Tuan. Bagaimanapun, dia adalah penyelamat hidupku, jangan kurang ajar. Namun, Tuan, ramalan Anda sungguh terlalu tidak masuk akal. Ini menyangkut dana puluhan miliar. Saya tidak bisa bertindak sembarangan. Atau, lebih baik saya beri uang saja kepada Anda. Tidak apa-apa, percaya atau tidak itu terserah Anda. Hei, orang yang aneh. King Feng, mohon Tuan kembali. Mohon Tuan kembali. Saya bukan lagi seorang tuan. Silakan kembali. Tuan, 5 tahun yang lalu, kebijaksanaan sewenang-wenang Komandan Besar membuat Anda marah. Anda marah dan memutuskan untuk pensiun. Sekarang Komandan Besar yang baru telah menjabat, secara khusus mengutus saya untuk mengundang Anda kembali. Setujulah, ya? Tidak kira sudah 5 tahun. Selama 5 tahun ini, kalian selalu diam-diam mendukung istri saya. Keluarga Lin Qingying, bukan? Karena Anda terus menolak kembali ke kuil Tuan. Dan juga menolak pelayanan kami. Kami terpaksa mencari cara lain, diam-diam membantu keluarga istri Anda. Kalian baik hati. Baiklah, saya setuju sekali ini. Kembali menjadi pendeta agung. Hebat, Tuan Pendeta Agung. Saya akan memberitahu semua sekte untuk Anda. Sesuai pengaturan Anda. Upacara kepulangan. Terserah kamu. Sudah 5 tahun, sudah waktunya aku kepada Qingying mengungkapkan identitas asliku. Hari ini jam 2 siang. Ya? Saham limit bawah. Direktur Lee, Anda tidak benar-benar akan percaya kata orang itu, kan? Menjual semua saham. Saya sudah periksa. Orang itu bernama Wang Sheng. Dia adalah menantu keluarga Lin. Seluruh keluarga Lin memandang rendah dia. Semua bilang dia hanya benalu. Pecundang. Pecundang. Mustahil. Dingsheng Capital. Menjual semua saham yang mereka pegang. Apa? Semua dijual? Pasar ini jelas sedang bagus. Kenapa semua dijual? Sepertinya dewi investasi kita yang terkenal juga bisa salah. Benar, katanya dewa saham. Menurutku, hanya itu saja. Kah? Direktur Lee. Li Yubing. Kamu setidaknya adalah dewi saham terkenal. Bagaimana bisa dipengaruhi oleh seorang pedagang kaki lima? Tidak. Selama kerugian belum banyak, harus cepat beli balik. Cepat lihat, Direktur Lee pasar saham turun. Apa? Turun. Benar turun, Li Yubing memang dewa saham. Benar ajaib. Direktur Lee, untung Anda menjual tepat waktu. Kalau tidak, rugi besar puluhan miliar Wang Sheng. Sebenarnya siapa Anda? Liu Qing,
siapkan hadiah besar, kita pergi sendiri ke keluarga Lin cari Tuan Wang. Wah, orang sibuk di rumah kita, akhirnya pulang. Setiap hari pagi buta pulang malam, hari ini dapat berapa uang? Bu, soal uang tidak masalah, yang penting mengumpulkan pahala, menjalin hubungan baik. Kamu makan di rumah kami, pakai milik kami, tidak keluar uang sepeser pun, kamu sampah, tentu tidak masalah. Lin Hao, perkataan itu salah paham padaku, bagaimana aku makan dan tinggal gratis, keluarga Lin bisa seperti sekarang. Aku juga berkontribusi. Kontribusi? Kontribusi apa? Setiap hari bawa teh, pijat punggung? Sayang, kamu sudah pulang, capek, aku akan masak untukmu, sayang. Berhenti. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, kebetulan aku juga punya kejutan untukmu. Wang Sheng, kita bercerai saja. Ayo bercerai. Cerai? Kenapa? Kamu ini pecundang. Masih malu bertanya kenapa? King Ying sekarang adalah presiden grup Lin. Dia dianggap putri surga di ibu kota. Sedangkan kamu hanyalah penipu kaki lima. Mungkin saja, suatu hari nanti kamu akan ditangkap polisi, nanti hanya akan mempermalukan keluarga Lin. Aku? Penipu? Kamu juga berpikir begitu? Tanpa aku, grup Lin 5 tahun lalu sudah bangkrut. Pak, pisau ini berapa? Nona, bisnismu akhir-akhir ini tidak lancar, ya? Bagaimana kamu tahu? Timur kota akhir-akhir ini banyak rezeki. Kamu bisa membeli sebidang tanah sebelumnya. Pasti untung, tidak rugi. Soal harga pisau ini, kamu bayar setelah dapat uang dari tanah. Benar, Wang Sheng, kamu ini penipu. 5 tahun lalu, aku di jalanan tertipu dengan trik kecilmu menjual pisau. Menikah denganmu aku menghabiskan 5 tahun masa mudaku. Tapi kau karena aku mendapat banyak uang. Pinjam, pinjaman tunai legal, dapat dipercaya, jelas tanpa jebakan, bunga harian tetap. Banyak uang. Itu hanya keberuntungan belaka. Chu Fan, Kau pernah melihatku sebelumnya? aku menghitungnya. Kalau kau benar-benar bisa meramal, maka hitunglah hari ini kau akan bercerai dengan King Ying. Peramal, tidak bisa meramal diri sendiri. Pecundang tetaplah pecundang, hanya pandai mencari alasan. Dibandingkan dengan Tuan Chu pecundang sepertimu, kelihatan lucu. Diam, membandingkanku dengan dia, dia tidak pantas. Kau yang harus diam? Apa hakmu untuk disamakan dengan Tuan Chu? Kau tahu berapa harga jam tangan ini? Seumur hidupmu kau tak mampu membelinya, dan ini hanya dari Tuan Chu, hanya hadiah pertemuan untukku. Kekayaan, status, apa matamu hanya melihat itu? Apa selama 5 tahun perawatanku padamu tidak berharga? Benar, yang paling tidak berharga di dunia ini adalah kelembutan pria yang tidak berhasil. Tak kusangka, kau wanita seperti ini, aku salah. Awalnya, aku ingin memberi keluargamu Lin kekayaan yang luar biasa. Sekarang kalian tidak pantas. Wang Sheng, aku sungguh tidak tahu, apa yang kamu pura-pura kau malah menjanjikan kami kekayaan yang luar biasa. Kamu punya uang apa? Kami tidak tahu. Sebenarnya yang memberikan kekayaan pada keluarga Lin Tuan Chu lah yang benar kenal dengan King Yin belum beberapa hari, sudah siap untuk membawa keluarga kami diperkenalkan kepada Ding Sheng Capital Direktur Li. Ding Sheng Capital. Diam, aku tidak mengizinkan kamu pecundang ini mengatakan perusahaan idolaku. Idolamu, bersama Ding Sheng Capital di mataku tidak berarti apa-apa. Wang Sheng, kamu benar-benar anjing yang tidak bisa berhenti makan tai. Entah dari mana kamu tahu Ding Sheng Capital, lalu dipakai untuk membual. Ding Sheng Capital Li Yubing Direktur Li, adalah putri sulung keluarga Li, tapi pada usia 18 tahun, dia meninggalkan keluarga dan mendirikan Ding Sheng hanya dalam beberapa tahun bekerja keras, mencapai kekayaan puluhan miliar. Wanita jenius seperti ini, mana bisa kau fitnah? Seenaknya. Nona, Direktur Li, CEO Ding Sheng sudah datang. Tuan Chu, apakah ini yang kau atur? Benar. Beberapa hari lalu aku menyarankan pada Direktur Li. Kali ini pasti dia datang untuk membicarakan kerjasama. Bagus. Wang Sheng, lihat baik-baik. Inilah yang pantas untuk pria bagi Lin King Ying. Bekerja sama dengan kalian, jangan mimpi. Kalau hitunganku tidak salah, Li Yubing datang mencariku. Mencarimu? Kau tidak lihat cermin dirimu? Lihat apa kau pantas? King Ying, kita sebaiknya cepat usir orang ini kalau tidak, nanti Tuan Li datang, dia bicara seenaknya, membuat Tuan Li marah, kita akan dapat masalah besar. Wang Sheng, kita sudah bukan level yang sama kalau tahu diri, tanda tangani surat cerai. Lalu pergi dari keluarga Lin kami. Aku bisa menandatangani. Tapi, Li Yubing datang mencariku. Sebelum dia datang, aku tidak pergi kemanapun. Sepertinya kau memang sengaja mau cari masalah orang. Patahkan kakinya lalu buang dari pintu belakang. Berhenti,